Jika Pi Network bisa membuktikan dirinya sebagai proyek yang sah dengan kegunaan nyata, maka listing di bursa seperti bursa-bursa besar seperti Binance bisa menjadi kenyataan, kata seorang analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Para pionir pelopor ya, sebutan dari penambang mata uang Pi Network yang berbahagia di pagi hari ini ya, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Ini adalah artikel yang dimuat dari media Indodax ya, artikel dari Indodax tentang skeptisisme Pi Networks ya, proyek ini ya. Jadi begini sahabat, ini adalah memang ada sesuatu terobosan terbaru ya dari Mbah Nicholas. Saya bilang Mbah, saya panggil Mbah untuk Nicholas Kokalis ini karena memang dari tahun 2003 ya, Bapak Mbah Nicholas Kokalis ini sudah terjun di dunia seperti komputer gini ya, penelitian komputer ya, blockchain ya, sudah meneliti blockchain. Jadi saya percaya sama Pak Nicholas Kokalis ya, profesor ini dari Universitas Stanford University, dan saya juga memang Project Pi ini mengikutinya dari 5 tahun lah ya, saya mengikuti meneliti project ini, dan saya ikuti terus fase demi fase hingga saya tetap punya penelitian ya, punya dasar sendiri dan punya analisa sendiri. Yang ini memang kalau dipikir sama dunia kripto yang saat ini ya, saya juga mengalami ya tentang kripto yang saat ini itu akan sendet sirai kalau mikir ya. Sendet sirai karena sekelas Indodax, jangan ke Indodax, Binance aja hati-hati, melangkah hati-hati. Dia tahu siapa pemilik project ini, foundernya ini, dan tim inti ini, kelompoknya. Dan di belakang layarnya mereka tahu Binance tidak sembrono ya, jadi hati-hati. Ini sudah skala mega project ya sahabatku ya. Oke sahabat, ini saya lanjutkan dulu sedikit ini aja ya, yang artikel di Indodax ini. Dengan meningkatnya penggunaan Bitcoin dan potensi adopsi yang semakin besar, masa depan proyek ini bisa berkembang pesat jika berhasil mengatasi tantangan regulasi dan mendapatkan pengakuan pasar seperti yang kami kutip dari website Binance. Jadi Binance juga hati-hati ya, dia tidak langsung wah Pi Network penipuan, enggak seperti Bybit ya, hati-hati. Dia melihat dari sisi siapa foundernya ya, ini proyek siapa ini sebenarnya, tim inti ini bagaimana. Di belakangnya ini adalah geng Stanford dan lain-lain, pasti ada Wall juga ya, ada Paus juga di belakangnya, ada investor raksasa juga. Tapi musuhnya juga ada ya, namanya perang elit global. Nah ini belum, ini memang pelajarannya saya bilang kemarin tidak diajarkan sekolah ya. Gitu ya. Jadi harus terjun dan penelitian dan menganalisa terus, masuk ke dalamnya, masuk ke dalam project ya, semua dari web paper, fase-fase ikuti terus, update selalu mengikuti. Jadi nanti akan ketemu, kita ambil kesimpulan tentang project Pi Network ini. Jadi nggak hanya lihat nonton konten orang lain, nggak hanya lihat dapat berita di Twitter atau di gini langsung ikut begini begono ya gitu. Jadi kita akan membahas tentang ini kok, bursa kripto seperti anak TK ya, seperti listing service internasional ini ya, kita cek sahabat ya. Oke sahabatku ya, di sini di Coin Market Cap ya, Coin Market Cap ini CMC lah ya kalau orang bilang. Ini adalah listing service ya, jadi koin-koin yang mau listing nanti acuannya di sini ya, di sini semualah koin-koin baru ya, kira-kira apa yang akan muncul, yang akan datang koinnya, dan kemudian potensi-potensi mata uang kripto ini ada semua di Coin Market Cap. Tetapi sekelas listing service internasional saja dibuat kayak anak TK ya, tarik ulur bingung ya. Sempat kemarin pas hari Open Network itu jam 7:30 malam itu sudah listingkan ya, sudah bukan IOU ya. Kemudian wah mungkin gejolak lagi di belakang layar seperti apa, kan semua ini rahasia bos gitu kan. Balik lagi
lelang bursa ya, lelang bursa seperti kita lihat ini ya, teman-teman di get.io. Kalau kita cek di exchange get.io ya, ini launch pool ya, kolam peluncurannya P ini tinggal 55 menit lagi ya. Ini kita lihat sini ya, 55 menit lagi. Dan mereka memperdagangkannya ya, kelompok bursa ini masih high risk ya, risiko tinggi karena ini project Pineworks beda dengan yang lain saya bilang ya. Kita cek di sini ya, sahabatku ya. Nilai yang terkumpul saat ini tuh 4,62 miliar dolar ya. Ini aliran masuk uang 24 jam itu 122,7 juta dolar ya, per 24 jam. Oke, kalau di grafik ini ya, ini adalah histori Bitcoin ya. Muncul pertama kali kalau kita lihat di list harga ini munculnya Bitcoin pertama itu 0,1 ya. Waktu pertama kali dikenalkan di pasar. Sedangkan P-Network itu 2 dolar ya, 2 dolar saat lelang bursa itu ya. Nah, saya dulu sahabat menjual BTC saya itu di sekitar bulan Mei 2011 ya. Waktu ini nih saya kotak merah ini nih ya. Ini. Nah, ini 2,5 dolar waktu itu. Saya mendapatkan 32 jutaan uang. Dan itu nyata. Bitcoin dulu saya juga seperti Pikpi saat ini. Seperti pionir yang bingung saat ini yang wah, asiknya dijual waktu harga 2 dolar. Iya kan, dan nanti menyesal gitu. Tetapi ini kita bahas lagi yang menarik ya. Ya, sejak P-Network Open Network ya menimbulkan gejolak di bursa kripto, di dunia kripto ini ramai ya, tentang P ini sebenarnya bagaimana P. Nah, masih pada bingung semua. Memang awalnya seperti Dr. Nicholas Kokalis ya, itu inginkan mungkin P ini diciptakan dari utilitas yang memang nyata, itu tetap akan dilakukan. Tetapi beliau ini orang yang memang menghargai sesuatu hal besar yang memang harus dipatuhi ya. Seperti halnya peraturan Securities Exchange Commission Amerika ya, SEC, itu sudah membuat peraturan yang harus ditaati tentang mata uang kripto. Sedangkan P-Network sendiri adalah mata uang kripto yang inklusif ya, digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Nah, mau tidak mau Nicholas menghargai hukum internasional tersebut ya. Walaupun dengan punya misi tertentu ya, seperti yang dibilang tadi, nilai global consensus value itu tetap tujuan utama. Tetapi berhubung ini gejolak kripto seperti ini ya, bingung semua. Akhirnya Nicholas ini memiliki strategi yang jitu lagi gitu. Kita ikuti saja core team gitu. Yang penting nilai resminya core team nanti ini akan dimunculkan ya. Ya di bursa kripto tetap ada. Tapi yang kayak EOU tadi belum resmi ya. Masih spekulasi pasar. Nah, yang terdaftar di KYBP yang lolos ya bisa kita lihat nanti teman-teman ya. Tapi sebelumnya itu kita akan baca dulu pengumuman terbaru dari core team ya. Beliau ini bijaksana ya. Oke. Open Network telah membuka ekosistem Pi yang berkembang pesat, aplikasi inovatif dan jaringan peer-to-peer yang luas untuk integrasi dengan dunia blockchain yang lebih luas. Open Network merupakan kunci misi Pi untuk menciptakan mata uang kripto yang inklusif. Ya, sekali lagi ya, mata uang kripto yang inklusif digerakkan oleh utilitas dan diadopsi secara luas yang dapat diakses oleh siapa saja. Jadi tetap mata uang kripto yang inklusif ya. Sedangkan mata uang kripto itu ada yang jenisnya stable coin ya, ada koin yang fluktuatif. Nah, tentunya Bapak Nicholas Kokalis ini cerdas ya. Dia tidak mau membuat sesuatu pelanggaran, nggak mau, dia mengikuti aturan. Walaupun tujuannya nanti dia akan menjadi stable coin. Apakah bisa? Bisa. Ya, yang penting ini tiketnya sebagai mata uang kripto yang diterima di adopsi luas dunia itu sah ya. Saat ini adalah ada lelang bursa gitu, namanya udah panggilan lelang itu ya, seperti itu. Nah, yang resmi yang aman kita lihat sahabatku ya. Nah, di sini ada kunjungi halaman ini untuk melihat daftar lengkap semua bisnis yang telah menyelesaikan KYB ya. Kita klik di halaman ini. Nah, view verified business, kita klik saja.
Nah, sekarang ada 4 yang sudah lulus KYB ya. Ini exchange crypto ya. Ini ada OKX, Bitget, Get.io, Pionix ya. Jadi kalau sahabat kalau mau menggunakan Pi sahabat dalam fase di jaringan terbuka di awal ini, itu bisa yang resmi saja yang aman. Sini ya. Nah, ini yang aman ya. Oke, kita ambil acuan di salah satu exchange yang memang sudah lulus KYB ya. Ada di Get.io ini, coba ya di sini. Nah, jadi di sini ada namanya launch pool ya. Kita lihat sini teman-teman. Koin hangat baru di sini. Launch pool kita lihat ya. Jadi di sini ada namanya launch pool. Tadi sempat sudah selesai, ini berakhir dalam 23 jam 15 menit ya. Ini ya. Nah, 1 kali 24 jam lagi ya. Nah, jadi ini adalah lelang panggilan bursa ya. Gitu mau nggak mau core team harus mempunyai strategi jitu lagi. Yang tadinya independen mengumumkan nilainya sendiri, tapi tetap harus mematuhi peraturan SEC ya, Securities Exchange Commission. Tetapi jangan ini dulu ya, kita harus tahu tujuan Pi ini, misi Pi ya. Kita lihat di sini teman-teman. Kembali ke pengumuman core team yang baru tadi ya. Di sini Open Network telah membuka ekosistem Pi yang berkembang pesat, aplikasi inovatif dan jaringan peer to peer, jaringan peer to peer yang lebih luas. Jadi teman-teman dengan teman-teman yang lain sudah bebas, nggak ada lagi batasan firewallnya, nggak ada lagi ya. Peraturannya sudah nggak ada lagi ya. Dari core team sudah dibuka lepas. Jadi teman-teman nggak usah takut, wah nanti saya di banned, saya ke Get.io ke OKX nanti di banned. Nggak di banned ya. Itu sudah bebas. Join core team juga misinya ya, misinya masih tetap itu misinya. Ingat ya, ini pintunya sudah dibuka ya untuk dunia. Pi ini sudah nyata, bukan penipuan sahabat ya. Sudah ada lelang bursa ya, itu bukan penipuan ya. Yang dikatakan Pi ini buat scam itu salah besar ya. Ini Nicholas pengen membuktikan ini ya, coba dibuka, nanti kan ada misi tersendiri ya, yaitu tentang arah menuju ke stablecoin. Loh, apa bisa bang koin yang sudah terdaftar resmi di bursa kemudian dia menjadi stablecoin? Bisa bos, yang penting ada persyaratan dipenuhi gitu loh. Jadi keinginan core team itu seperti ini. Di samping utilitas nyata ya, penciptaan nilai yang nyata di masyarakat yang digunakan global consensus value tadi, itu tetap harus jalankan saja gitu, nggak masalah, bukan halu, itu komunitas global ya. Core team akan menyelesaikan tentang peraturan-peraturannya ya, mengikuti irama peraturan dunia dia, tetapi dengan misi yang tujuan agar mencapai nilai tadi ya, biar pionir tidak kecewa yang tadinya sudah pada fase barter ya, penciptaan nilai di lapangan ya, sudah bangun mall, sudah ada yang mobil, rumah dan lain-lain sebagainya. Itu tentunya core team nggak mau mengecewakan. Target utamanya adalah, senjata utamanya menuju ke stablecoin. Bisa bos gitu. Yang utamanya dia memenuhi persyaratan menjadi stablecoin gitu loh. Senjata-senjata seperti Pi Nexus, Autonomous Banking ya, Pi Supernode, Pi Crypto Connect, termasuk Euler Shell ini ya teman-teman ya. Nah, Euler Shell ini adalah penyetabil nilai Picoin ya. Ini di sini nantinya ini baru ini ada yang baru update 16 jam yang lalu, 16 hours ago ya. Kita klik di sini ya. Security audit interval ini sudah diperbarui ya, 3 menit yang lalu ya. Security audit interval ini ya, 3 menit yang lalu baru terperbarui. Nah, jadi Euler Shell ini senjata juga dari Pi, proyek Pi ya. Itu tujuan utamanya nanti ya ke arah Pi fixed value stable ya, Pi coin value. Nah ini ya, Pi coin value 314.159 fixed value stable digital currency in USD ya.
fixed value of Bitcoin as a stable digital currency in USD. Nah, total supply-nya 100 miliar ini ya. Kemudian di sini ada juga ya rasio golden rasionya ya 0,6 inverse of the golden ratio. Nah, ini nanti senjatanya sahabat ya. Ini nantinya seperti ini ya. Setelah ini kita melewati ini semua, udah open network, udah tenang, udah persyaratan tentang peraturan di SEC sudah terlewati. Nah, tujuannya ini ya, Global Finance Connectivity. Ya, di sini nanti support fiat currency ada USD, Euro, GBP, JPY, AUD, CAD ya. Support cryptocurrency BTC, ETH, LTC, SRP ya. Kemudian crypto exchange API ya. Di sini ada Binance, Coinbase, Kraken ya. Kemudian di sini di bawah lagi KYC required ya, compliance jurisdiction US, EWG, EK, SG, Jepang, mata-mata uang fiat juga nanti terhubung ya, gitu ya sahabatku ya. Jadi teman-teman, pionir itu santai saja. Tapi ini sudah berhasil ya, sudah mengikuti aturan SEC. Picor Team itu bijaksana. Ya, ikuti aturan SEC, kemudian biarkan itu lelang bursa. Nah, tapi ini di samping pionir bekerja, ya utilitas ini nyata bekerja di lapangan, artinya dunia menggerakkan komunitasnya bergerak. Ya, Picor Team sudah menyiapkan senjata andalannya. Ya, bisa menuju stablecoin bisa bos, tapi sabar ya. Semua itu perlu proses ya. Yang tadinya mau langsung GCP tentunya menyalahi aturan SEC, akhirnya kembali ke lelang bursa, diikuti saja. Nah, silakan teman-teman bisa ke yang resmi tadi 4 ya, yang sudah KYB itu yang aman. Yang lainnya masih IOU, masih berantakan, nggak usah diikuti. Ikuti yang ada KYB resmi, bermitra resmi dengan Picor Team ya. Tujuan ini adalah mencapai nilai yang diinginkan komunitas. Intinya itu ya, sabar karena core team ini sudah mempersiapkan semuanya di belakang layar ya, gitu. Jadi stablecoin sudah tujuan utama juga. Nah, kalau nggak tujuan utama itu gimana nanti kalian mau bayar itu, bingung nanti ya. Utilitas nyata yang tadinya mau menciptakan revolusi uang gagal dong, balik lagi kayak Bitcoin ya. Dia gagal, ngapain dia menyempurnakan Bitcoin kalau balik lagi. Makanya dipersiapkan senjatanya ini gitu loh ya. Nilainya tetap ini peak value simbol P ya, dengan protokol-protokol semua sudah dipersiapkan, termasuk protokol baru, protokol 20 dari Stellar itu yang sudah diluncurkan tanggal 20 juga kemarin ya. Semua sudah mematuhi ini network, ini teknologinya sudah oke, mumpuni ya. Aset-aset agunan, kolateral rasio ini kan udah disiapkan bos ya. Tenang saja, ini rahasia besar di belakang ini sudah disetting ya, sudah tenang saja. Ini kan perang elit global bos. Nah, sekarang bukan waktunya lagi mikirin itu penyinyir, itu yang pionir apa. Ini sudah berhasil ya. Ini sudah memiliki nilai, tapi nilai yang diciptakan nantinya yang diinginkan komunitas ini sedang digarap ya, sudah jadi, sudah dicoba ya. Ini agunan-agunannya, cadangan agunannya, transfer aset USD, BTC, ETH, USDT, BNB, RSB, LTC ada ya, emas, gold, natural gas. Di belakang layar investor besar sudah siap bos mendukung proyek ini. Ini nggak proyek abal-abal bos ya. Jadi kawan-kawan pionir itu semangat, sudah ikuti alurnya saja, biarin mau nyanjir sampai sirai sendet. Biarin aja. Yang penting kalian itu ending akhirnya nanti ini. Ini kan nggak lama, tetap nggak akan lama berlaut-laut bos. Harga network ya malulah core team. Ini kan strategi saja gitu. Biarkan dulu ini lelang, oke lah, ikuti lelang ya kan, naik nanti kan. Begitu arah ke stablecoin disahkan, dia 314.159 US dollar, geledak semua penyinyir itu. Kalian pemenangnya itu. Sudah ngapain nih menggatek no omongannya sing nanti si Raya sampean sendat juga. Kita berpikir cerdas saja bos. Jadi pionir ini tenang saja kan, kita cuma klik petir. Yang ikuti channel saya ini nggak pernah ada seakan keluar uang, ikut investasi bodong dan lain-lain sebagainya, barter di nyata. Misalnya ada buka bakso, mobil tukar ya, saya nggak pernah ngarahkan itu. Kita karena menghargai regulasi negara kita ya, kita penyemangat komunitas gitu loh ya, kita dukung saja komunitas ini gitu. Tetap teman-teman nanti nggak usah pusing ya, ikuti alurnya saja, ojo kesusu pengen sugih ya. Semua butuh proses bos. Kita 6 tahun berjuang, apalagi yang baru-baru ikut setahun 2 tahun atau malah baru berapa bulan, ngapain glinding aja. Ini sudah berhasil Pi, sukses sudah, tenang saja. Ini dipersiapkan semua persyaratan menuju
apa stablecoin udah siapkan bos, senjatanya Stealer itu, kita menyudut di Stealer udah siapkan semuanya, tenang saja gitu loh. Biarkan penyihir silai sendet ya. Protokol ini network protokol 12.1.0, network protokol hybrid POS ya, proof of stake DPoS, sharding layer 2, solution interoperability protocol, zero knowledge proof, biasentin fault tolerant. Tenang saja, AI driven optimization, quantum resistant mekanisme. Pi ini sudah sempurna ya, tinggal ini pencet tombol Nikola tek ya, tinggal nyetel semua sudah jadi bos ya. Apalagi Donald Trump mendukung ya, mendukung di belakang layar, mendukung, tentunya dia senang kripto. Jelas ini kripto akan menjadi Pi Network ini walaupun berada di kripto tetapi akan menjadi terobosan baru, evolusi baru ya, menjadi alat pembayaran lintas batas negara. Tetap larinya stable coin, karena nanti nggak mungkin nanti spekulasi harganya. Saya misalnya teman-teman hari ini beli mobil 0,0007 pi, tahu-tahu besok anjlok cuman laku berapa, kan rugi ya. Makanya nggak mau seperti itu. Ini tujuannya menjadi evolusi uang nyata, tetapi regulasi ya, teknologi, komunitas, pendukung project di belakang layar, semuanya ini ngeri bos ya. Ini serius, project serius, bukan penipuan. Sekarang terbukti apa yang diucapkan Pi ini bukan penipuan, dan Pi ini nilainya pasti tinggi, saya jamin ya. Saya jamin, saya udah ngalami Bitcoin bos. Ini penyempurnaan dari Bitcoin ya. Ini ingat-ingat omongan saya. Silakan, kita nggak usah lagi mikir penyihir penyonyor ya. Biarin aja. Kalian sudah berhasil, tenang, ikuti irama, hold koinmu, simpan, amankan, tenang ya. Ini pasti nilainya tinggi ya, percayalah. Kalau ini bukan kaleng-kaleng, bukan ecek-ecek bos itu. Nah, jadi Pi Nexus Autonomous Banking Network ini sudah dipersiapkan ya. Ini senjata andalan nanti, tenang saja, sama blockchain Stealer itu andalan Pi Network. Oke. Nah, ini adalah a decentralized AI driven system accelerating the open mainnet Pi Network ya, connecting global banks for secure, efficient and autonomous transaction. Jadi nanti ending akhir ya, nggak lama lagi juga lah ya, itu nanti teman-teman baru tahu, dunia akan kaget ya. Kalau senjata udah dikeluarkan, kan tiket sudah punya nih, kunci sudah kebuka nih, pintu udah dibuka nih ya kan. Tinggal teman-teman itu sudah menikmati saja ini kemenangan ya. Ini nanti dikeluarkan senjata Pi Network ya, itu yang nilai halu-halu itu jadi kenyataan, itu bisa bos gitu, nggak ada yang nggak mungkin gitu loh ya. Kemudian ini di sini ya sudah git clone https ini kosasi ini luar biasa ya, docker compose build. Jadi teman-teman jadi nggak usah khawatir ya, kita terjemahkan saja. Nah, jadi jaringan perbankan otonom Pi Nexus ini ya, repository ini berisi kode dan sumber daya untuk jaringan perbankan otonom Pi Nexus. Jaringan ini dibangun menggunakan perangkat Raspberry Pi ya, dan memungkinkan terciptanya sistem perbankan otonom yang terdesentralisasi. Jadi nanti juara itu tetap yang terakhir endingnya nanti. Ini sudah dibuka kuncinya, tinggal kita merayakan kemenangan gitu ya. Gitu. Oke, tetap semangat sahabatku ya. Nah, jadi sahabatku, Pi Network ini project besar, mega project ya. Ada pendanaan investor besar. Saat ini pun setelah jaringan ini dibuka, ini arus dana investor yang besar di belakang layar ini banyak sudah mendukung di belakang. Jadi tenang saja. Di sini ada afiliasi geng Stanford ya. Itu ada eBay, Amazon ya. Perusahaan-perusahaan besar, Fujitsu nih. Ya, ada Peer, ada Ripple ya, Protocol Labs, Samsung, Stealer. Jadi Anda ini bukan halu, bukan mimpi. Jadi ini memang butuh proses, tapi ini sudah perjuangan, udah mau final ya. Kalian tuh kalau Liga Piala Dunia itu sudah final. Jangan sampai kebobolan. Artinya perang elit global ini harus dimenangkan oleh Pi Network. Itu ini tentunya pasti tetap akan menjadi raksasa ya. Tunggu saja. Akan ada kejutan besar ya. Di belakang Pi Network ini orang-orang besar juga berperan ya, pasti ada namanya elit globalnya juga bos, nggak mungkin nggak gitu. Jadi kita ini sudah aja klik petir, ikuti irama saja gitu. Oh, yang ikuti channel saya itu yang cerdas semua sudah gitu ya, nggak pernah yang aneh-aneh.
yang tadinya dulu pernah ke bawa money game, yang dulu pernah berkeliaran yang ngikutin irama pihak ketiga yang masuk ke dalam project Pi Network diarahkan yang nggak bener, itu sudah kalau masuk ke channel saya sudah jadi pioner cerdas, saya yakin. Coba silahkan komen kalau nggak percaya, ya sudah di channel saya sudah menjadi pioner cerdas ya, berpikir rasio yang positif ya, mengerti tentang project Pi ini, sudah mengenal tentang dunia kripto paling tidak ya, karena saya menjelaskan saya harus yang mudah dipahami, masuk ke dalam pikiran pioner-pioner Indonesia yang awam. Saya bilang yang senior-senior kripto banyak, teman-teman saya masuk di grup saya banyak bos, yang ahli trading ya banyak, mereka kita bersilaturahmi di sini, jadi bukan waktunya perdebatan ya, makanya nggak usah urusin lagi penyihir dan penyonyor. Udah kita fokus kemenangan kita ini sudah menang, udah berhasil, tinggal nunggu ini biar bener-bener wah global consensus value rame, pasar kripto rame sekali, bursa yang tidak lolos KYB sampai double nggak akan dipercaya investor. Dia akan investor itu akan mencari exchange yang resmi masuk ke daftar KYB bermitra resmi dengan Pi Network ya. Nanti ada perusahaan-perusahaan besar semua itu akan masuk bermitra resmi dengan Pi Network. Sekian dulu video saya, semoga ini menjadikan imun yang memperkuat pikiran Anda menjadi cerdas ya. Anda tetap semangat ya, jangan mentang-mentang mau dapat miliaran Anda hutang tetangga, hutang bank. Jangan, hutang bank itu juga riba. Kita hindari nanti kalau sudah sukses ini teman-teman ya, bereskan utang-utang banknya itu, karena itu menurut Islam ya katanya saya juga kan hanya katanya itu riba ya. Kita nanti tutup semua saya ya, nanti buat perusahaan-perusahaan ya, UMKM, mikro bisnis mikro kecil-kecil ya, perusahaan-perusahaan yang nantinya bisa memberikan sumbangsih kepada pajak negara dan juga kepada teman-teman yang pengangguran bisa bekerja gitu, membuat perusahaan kerupuk, perusahaan sepatu ya, konveksi, rumah restoran, rumah makan ya, membangun toko-toko ya nggak masalah, itu mengurangi pengangguran di negara kita ya. Walaupun kita ketahui pajak-pajak di negara kita banyak dikorupsi ya, tapi mudah-mudahan dengan era Pak Prabowo ini semua itu akan dilibas pelan-pelan, dan pajak yang benar-benar dari rakyat ini bisa tersalurkan untuk pembangunan negara ya, untuk rakyat kembali gitu. Jadi sudah mengurangi korupsi ini mudah-mudahan cepat hilang gitu. Karena memang dari dulu memang sudah penyakit korupsi itu memang gimana lagi, itu nyata real gitu. Dan mudah-mudahan bisa dipangkas gitu sama era Pak Prabowo, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.